Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Irfan Motovlog di sini. Dan kita mau riding pakai Vario 160 lagi, guys. Karena motornya cuman ini ya kan. Jadi kita mau bahas apa? Jadi di video kali ini kita akan membahas tips perjalanan jauh naik motor. Biar gak capek, gimana biar betah rutinitas sehari-hari, gimana buat kalian yang rutinitasnya disibukkan dengan riding. Nah, kalian bisa ikuti tips berikut ini. Jadi yang pertama, kita pilih motor yang sesuai untuk harian. Sesuai itu gimana ya, tergantung masing-masing ya. Kalau saya pribadi, saya sesuainya tuh ya motor yang sesuai buat postur tubuhku. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak kekecilan, nggak kegedean. Nah, kayak sekarang ini kan pakai Vario 160 ya. Ini alhamdulillah secara gedenya motor ini pas, jadi nggak kekecilan juga gitu teman-teman. Walaupun dari setang ini masih kurang nyaman sih ya, ada yang lebih nyaman lagi ya, seperti PCX atau sejenisnya ya, ADV apalagi NMAX. Nah, seperti itu yang bisa selonjoran juga ya. Ya karena saya mampunya beli Vario 160 ini, jadi kemarin ya saya beli ini, dan saya suka desainnya juga gitu teman-teman. Nah, sesuaikan motor yang sesuai postur kalian. Untuk motor kopling ya bisa juga. Saya suka motor kopling yang naked ya, kayak CB. Terus kalau dari Yamaha bisa MT-15, itu saya suka juga desainnya. Itu kan secara motor naked tuh stangnya lebih tegap ya, jadi gak terlalu nunduk. Kalaupun pakai motor sport juga bisa 150cc kayak CBR, itu kan stangnya masih upper yoke, jadi masih manusiawi. Kepengen juga pakai CBR 150 ya, karena stangnya nyaman. Walaupun kategori motor sport, tapi stangnya tuh di atas gitu, jadi kayak ya mendekati kayak CB lah ya, jadi gak terlalu nunduk. Walaupun memang gak bisa dipungkiri motor sport tentunya lebih capek ya dibanding dengan motor. Jadi tips ini berdasarkan opini saya ya. Kalau misalkan kalian punya opini lain ya, mari kita tambahkan di kolom komentar buat diskusi bersama. Oke, kita kasih jalan odong-odongnya. Oke, berikutnya untuk tips perjalanan jarak jauh. Jadi apa? Yaitu istirahat yang cukup. Istirahat di sini maksudnya bukan berarti kita riding harus bentar-bentar istirahat gitu, enggak. Maksud dari istirahat di sini adalah misalkan ya kita rutinitasnya tiap hari itu kerja harus perjalanan jauh, misalkan ya 25 km ke atas ya. Nah, itu tuh usahakan kalian cukup istirahat guys. Misalkan malamnya tuh ya jangan begadang gitu. Soalnya kalau kalian kurang istirahat, nanti efeknya pagi hari tuh badan kan masih capek ya, karena kurang tidur tadi. Jadinya tuh ya gampang capek guys, gampang capek. Jadi walaupun jaraknya nggak jauh, tapi kalau istirahatnya nggak cukup ya efeknya badan kita tuh gampang capek gitu, lemah, letih, lunglai kan kayak gitu ya kalau kita kurang istirahat. Atau dalam spesifiknya begadang lah ya, kebanyakan begadang gitu. Nah, kurangin begadangnya guys. Jadi kita juga sekaligus belajar hidup sehat ya buat badan kita, biar gak kebanyakan begadang, anjay. Gitu sih guys. Oke, dan tips berikutnya, perjalanan jauh naik motor biar gak capek bagaimana? Usahakan jangan ngebut. Ini berlaku jika jalan yang kita lalui itu jalannya nggak mulus, atau dalam artian banyak yang bergelombang, banyak berlubang. Apalagi itu kalau kita pakai ngebut ya otomatis auto sakit dong di pinggang.
Bayangin aja kita lagi speeding misalkan 100 km per jam, kita tiba-tiba ketemu jalan bergelombang atau berlubang, otomatis auto mental dong. Dan tuh efeknya ke pinggang kita, dan efeknya badan kita juga ya capek gitu, butuh diurut gitu guys. So kalau kita menemui jalan yang gak halus atau banyak yang bergelombang lah, berlubang lah, usahakan jangan ngebut. Beda cerita kalau aspalnya mulus, jalannya luas, nah itu tuh agak kenceng juga nggak apa-apa, biar cepat sampai tujuan ya. Kalau saya sih kayak gitu. Jadi ketika ketemu jalan yang halus, itu tuh malah kalau pelan ya malah kelamaan, karena kelamaan duduk gini kan juga nggak enak juga ya, duduk di motor gini. Apalagi kalau jalannya mendukung, ya kenapa enggak kita nambah speed sedikit biar cepet sampai juga. Dan ini juga berkaitan dengan tips berikutnya. Apa tipsnya? Jangan buru-buru. Nah, ini kalau kalian buru-buru, ya efeknya kalian mau gak mau harus ngebut guys. Misalkan nih ya, kalian pulang jam 4, wah ini jam 4.15 harus cepet nyampe rumah nih. Kalau nggak keburu dimarahin bini. Anjay. Jadi misalkan gitu ya. Nah kalian jangan seperti itu teman-teman. Wih anjay. Jadi pokoknya jangan buru-buru. Jangan buru-buru, karena nanti kalian bakalan ngebut di jalan gitu. Secara psikologis seperti itu ya. Kalau kalian buru-buru, jalan tuh bakalan ya bisa jadi kesetanan juga. Nggak peduli jalan jelek pun dia hajar aja. Untuk tips berikutnya, ini juga berhubungan dengan kesehatan. Buat kalian yang sering perjalanan jauh, usahakan minum air putih yang banyak. Jadi walaupun kita orangnya suka ngopi, tapi air putih juga jangan dilupakan guys. Banyakin minum air putih biar seger, biar gak gampang nyeri punggung juga gitu sih ya. Dan mungkin teman-teman punya tambahan lagi tips perjalanan jauh naik motor biar gak terlalu capek seperti apa, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Walaupun ya perjalanan jauh tuh pasti ada resiko capek ya, cuman kita di sini membahas untuk meminimalisirnya biar gak terlalu capek dan gak terlalu terforsir. Yoi. Mungkin sekian ya tips dari saya, kita sharing bareng. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Irfan Motovlog pamit. Jangan lupa subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.